Pada video ini kita akan melihat bagaimana caranya kita membuat inverse dari fungsi-fungsi trigonometri. Pertama-tama kita akan melihat dulu apa yang terjadi apabila kita merestriksi fungsi sinus. Kita tahu grafik fungsi sinus adalah sebagai berikut. Tentunya fungsi ini tidak monoton naik atau tidak naik secara murni atau tidak turun secara murni. Dia berosilasi di sini. Dan kita tahu bahwa syarat terbentuknya fungsi inverse, syarat adanya fungsi inverse bahwa grafik fungsinya harus selalu naik atau selalu turun. Ini yang mengindikasikan bahwa fungsinya merupakan fungsi satu-satu. Maka dari itu kita bisa melakukan restriksi atau pembatasan dari fungsi sinus. Misalkan kita akan batasi dia pada selang minus setengah pi sampai setengah pi. Kita beri nama dia sebagai sin X, namun S-nya kita beri dengan huruf kapital untuk membedakan fungsi sinus yang biasa. Maka dari itu, sekarang fungsi sin X yang kita punya, ini merupakan fungsi satu-satu. Sehingga dia mempunyai inverse. Dan inverse-nya bisa kita lihat sebagai berikut grafiknya. Ini grafiknya kita tinggal cerminkan saja terhadap garis Y sama dengan X. Dan kita punya simbol sin pangkat min 1. Ini sebagai sinus inverse. Hati-hati, ini jangan terkecoh. Ini bukan pangkat yang min 1 ya. Jadi sinus pangkat min 1 itu bukan 1 per sinus X ya. Ini berbeda. Ini hanya notasi untuk sinus inverse. Atau notasi lain yang sering dipergunakan juga ada, yaitu arcsin, arcus sinus ya. Jadi ini adalah sinus inverse. Dan cara yang serupa kita bisa terapkan untuk fungsi tangen ya, tangen inverse. Dan kita bisa lihat, kita bisa restriksi fungsi tangen ini untuk selang min pi per 2 sampai pi per 2. Namun di sini bedanya kita tidak mengambil min pi per 2 dan pi per 2-nya karena kita tidak bisa menghitung nilainya di titik-titik tersebut. Dan dengan mencerminkannya terhadap garis X sama dengan Y, kita akan punya fungsi tangen inverse sebagai berikut atau arcus tangen X ya. Dan kita bisa lihat bahwa grafik fungsinya ini akan mendekati pi per 2 nilainya apabila X-nya semakin membesar. Dan apabila X-nya semakin mengecil atau semakin negatif, maka nilainya akan mendekati nilai minus pi per 2. Dan untuk fungsi trigonometri inverse lainnya, kita bisa memanfaatkan beberapa identitas. Atau bisa juga dilakukan dengan cara yang serupa, yaitu merestriksi daerahnya agar mempunyai fungsi yang satu-satu. Dalam kasus ini, kita bisa tuliskan kosinus Y ini sebagai sinus pi per 2 dikurangi Y. Ini sifat dari hubungan kosinus dengan sinus. Maka dari itu, inverse fungsi kosinus ya, atau cosinus inverse atau arcus cosinus ini bisa kita artikan sebagai pi per 2 dikurangi sin inverse X untuk X-nya di antara minus 1 sampai 1. Dan hubungan sekan dengan cosinus kita tahu bahwa cosinus X itu adalah 1 per sekan X. Maka dari itu sekan inverse ini bisa kita artikan sebagai cosinus inverse dari 1 per X. Dan ini berlaku untuk mutlak X yang lebih besar sama dengan 1. Dan dengan cara yang serupa, kita bisa mendefinisikan juga fungsi kosekan dan fungsi kotangen. Kita ingat bahwa kosekan X adalah 1 per sinus X, maka dari itu kosekan inverse itu adalah sinus inverse dari 1 per X. Dan kotangen itu adalah 1 per tangen, sehingga kotangen inverse itu adalah tan inverse dari 1 per X untuk X yang tidak 0. Sedangkan untuk kosekan inverse, syaratnya adalah mutlak X yang lebih besar atau sama dengan dari 1.